Kedatangan saya ke Polres hari ini, kebetulan 4 hari yang lalu kan saya sudah melakukan laporan resmi ya atas kejadian ini dan perkara ini. Terus hari ini saya dipanggil untuk klarifikasi laporan saya yang kemarin itu. Waktu itu pagi tanggal 1 April, saya itu ditelepon keponakan saya. Terus disuruh datang ke rumah buleknya. Terus sampai di sana, baru buleknya sama keponakan saya itu menceritakan kejadian tersebut. Ya otomatis kejadiannya saya apa? kaget. Dalam Kejadiannya apa? kejadiannya itu, yaitu keponakan saya itu telah melahirkan gitu. Saya kan kaget. Karena apa? Karena anak itu kan masih belum genap 14 tahun, masih kelas 1 SMP gitu. Saya nggak percaya. Terus akhirnya saya dikasih tahu WA dari temannya itu yang habis dari duhur. Temannya itu WA ke ponakan saya itu, memberitahu dengan juga foto bayinya juga. Jadi saya sangat kaget waktu itu. Terus akhirnya saya langsung nelpon kakak kandungnya ponakan saya itu, ponakan yang satunya, yang kakaknya korban. Karena saya rasa juga sudah cukup umur, akhirnya saya telepon. Setelah dia datang, akhirnya sama ponakan saya sama buleknya itu juga dikasih tahu, diceritakan. Sempat shock juga kakaknya itu karena nggak nyangka juga sampai nggak bisa ngomong. Terus akhirnya kesepakatan kakaknya duluan ke TKP untuk memastikan kondisi adiknya seperti itu. Selanjutnya saya tunggu-tunggu sampai sore kok nggak ada pemberitahuan dari pihak pengasuh kan. Saya bingung, saya mau ke TKP itu karena kondisi anak saya waktu masih panas, badannya panas, sakit. Terus akhirnya saya menghubungi kembali teman dari keponakan saya itu, yang tadi WA ke ponakan saya yang ngasih kabar itu. Intinya memastikan kondisi keponakan saya itu seperti apa, tentang kesehatannya, tentang semuanya. Terus akhirnya yang saya hubungi itu memberitahu bahwa kondisinya memang masih trauma berat, terus masih pucat, terus tapi alhamdulillah sudah dikit-dikit mau makan seperti itu. Terus akhirnya saya inisiatif untuk mengirimkan asupan gizinya. Terus akhirnya saya nitipkan itu, saya suruh ambil mbaknya itu tadi karena saya masih belum bisa ke sana. Akhirnya saya titipkan itu, diambil di toko kakak saya. Terus selanjutnya saya tunggu sampai malam, itu juga tetap masih belum ada pemberitahuan dari pihak pengasuh. Akhirnya saya besoknya sekitar jam 2 dari rumah, saya itu berangkat ditemani kakak ipar saya menuju ke rumah korban itu tadi. Sampai di sana saya tidak langsung ketemu sama ibu asuhnya. Saya waktu datang salam masuk itu yang ada cuma tetangganya yang duduk-duduk jajar di luar kamar itu. Terus saya tanya, ini duduk di mana, bilang gitu. Terus ternyata ada di kamar. Monggo Bu, masuk aja ke kamar. Saya masuk ke kamar. Di situ kondisi korban masih tidur. Terus akhirnya ibu asuhnya masuk dan membangunkan. Ya udah, terus itu saya berusaha untuk ini pendekatan, kasih nasihat, tapi belum berani menanyakan hal yang terlalu ini. Saya memikirnya psikisnya juga waktu itu. Terus akhirnya ya bla 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 gitu. Terus akhirnya saya pamit, dan sampai saya pamit pun tidak ada sedikit pun kata-kata dari pihak pengasuh itu ke saya bagaimana kronologi kejadian itu yang membuat keluarga kami kecewa, keluarga besar itu. Harapan kami waktu saya datang, mereka itu mau membicarakan keluarga. Bayinya nggak bersama si ibunya? Tidak. Saya kesulitan karena menurut warga itu bayinya itu sudah diambil orang gitu loh. Diadopsi? Ini ceritanya saya tidak paham diadopsi atau tidak, yang jelas sudah ada yang membawa. Terus akhirnya saya berusaha untuk mencari siapa yang membawa bayi itu gitu. Terus akhirnya saya koordinasi sama nomor yang dikasih dari dinas sosial tadi. Saya koordinasi sama petugas dinsos itu, akhirnya saya dapatkan KTP yang membawa anak itu. Katanya beliau juga mendapatkan dengan begitu alatnya, bisa mendapat KTP itu dari
keluarga pengasuh. Ya pas hari itu juga barusan dapat. Sebelum sudah 2 hari itu sudah sulit untuk mendapatkan, tapi akhirnya dapat. Terus saya kesepakatan sama kakaknya korban, sama keponakan saya 2 yang lain meluncur ke orang yang telah mengambil adik bayi itu. Terus sampai di sana akhirnya mereka bercerita benar memang dibawa. Terus kami pun tujuan kami memang silaturahmi, yang kedua ingin melihat keadaan adik bayi, yang ketiga juga membawakan sedikit kebutuhan untuk babynya. Di sana akhirnya ketakutan mereka itu, tapi saya bilang tidak usah takut Pak, saya kesini tidak apa-apa, cuma ingin silaturahmi, ingin melihat keadaan adik bayi, saya bilang gitu. Terus kok bisa Pak jenengan kok bisa langsung bawa, itu ceritanya gimana? Ini ibu saya itu sekitar malam, sekitar jam 7 dapat telepon dari saudara, terus katanya ada anak bayi yang bisa diadopsi kan, seperti itu, bisa diopeni lah seperti itu. Karena saya sudah 13 tahun berumah tangga belum punya ngomongan gitu. Terus akhirnya terus itu gimana bayinya tuh sehat apa enggak kan gitu ya. Terus menurut beliaunya katanya malam itu juga harus dibawa, harus segera dibawa. Tapi beliaunya menolak, kalau malam-malam tidak berani membawa karena resiko kan membawa bayi terus lewat hutan, tidak berani. Harapannya dari pengasuh Iya, harus malam dibawa. itu juga harus dibawa. Terus kalau memang itu masih rezeki saya, itu cerita beliaunya loh ya. Saya siap pokoknya kalau memang itu rezeki saya, tapi saya siapnya besok pagi katanya. Tapi akhirnya tidak tahu gimana, akhirnya paginya benar-benar dibawa. Dan saya bingung loh, Pak kok jenengan terus bawa enak gitu Pak, itu nyawa manusia loh Pak, anak manusia punya nyawa, bukan anak kucing dalam kan gitu. Terus apa tidak ada perjanjian Pak? Ada Bu. Oh menanyakan dalam barang Pak, boleh lihat surat perjanjiannya. Kayaknya dikeluarkan surat perjanjian, saya baca di situ ada tanda tangan pengasuhnya, ada Pak D-nya juga di situ, ada korban, terus ada saksi-saksi, terus di bawah ada nilai nominal 5 juta. Oh, 5 juta. Seperti itu. Tapi di situ bunyinya tali AC. Seperti itu. Ya akhirnya sampai kemarin itu tanggal berapa tuh, 4 hari yang lalu saya ada undangan di RSUD itu untuk ini dipertemukan juga sama ibu pengasuhnya, sama dari dinas sosial, dari kanit BP Polres ini ya. Terus akhirnya harapan kami korban itu kan bisa pulang bersama saya, tidak kembali ke ibu asuhnya, tapi di situ menimbang psikisnya anak. Waktu itu anaknya juga masih belum mau, karena ya mungkin masih gimana kita tidak tahu apa, belum paham. Terus akhirnya untuk sementara dikembalikan lagi ke pengasuhnya.